Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Rizky Sulistiawan, dan kedua rekan saya yaitu Abdi Nur Alam dan Dodi Priyansyah. Baiklah, dalam video ini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul Akad Ron dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Materi yang akan kami angkat dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian akad ron. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum, menjelaskan rukun dan syarat. Dan yang terakhir, menjelaskan aplikasi akad ron dalam lembaga keuangan syariah, ron emas, ron tasjili, al-tamwil, al-mautsuk bi al-ron. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, pengertian akad ron. Ron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman orang yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad ron sendiri diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil di dalam Al-Quran yaitu firman Allah, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Dodi Priyansyah akan membacakan tentang menjelaskan dasar hukum dan menjelaskan rukun dan syarat. Pengertian dasar hukum. Ar-ron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ron adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang menghutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Rukun dan syarat. Di dalam ron atau gadai ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar ron tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam. Ada beberapa rukun ron, yaitu antara lain harus ada akad dan ijab kabul akid. Akid itu adalah yang menggadaikan barang, dan yang memberi piutang gadai harus ada barang yang digadaikannya atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Selain rukun ron atau gadai, ada juga syarat-syarat ron, antara lain yaitu adanya rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin itu adalah pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah balik, sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam ron terdapat manfaat dan mudaratnya. Manfaat ron antara lain yaitu membantu saudara-saudara sama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan, memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba, serta memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Adapun mudarat dari ron tersebut antara lain yaitu risiko tak terbayarnya hutang nasabah tersebut atau terjadinya wan prestasi, serta risiko penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan tersebut.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aplikasi akad RAN dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, akad RAN adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtain menerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, aplikasi akad RAN emas, yaitu menyerahkan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas, lantakan dan atau perhiasan beserta aksesoris dari nasabah kepada bank sebagai anggun atas pembiayaan yang diterima. Yang ketiga, aplikasi RAN tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut marhum tetap berada dalam penguasaan, pemanfaatan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin atau pinjaman. Yang terakhir, dalam fatwa DSN nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai RAN al-tamwil al-mautsuk bi al-RAN, disebut bahwa akad RAN dapat disertakan dalam akad-akad pembiayaan yang ada diatur dalam fatwa tersebut. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum, disebut bahwa semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana lembaga keuangan syariah boleh dijamin dengan RAN sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai RAN pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang piutang, dain, yang diantara lain timbul karena akad kard jual beli abai yang tidak tunai angsuran, atau akad sewa menyewa ijrah yang membayar ujarah yang tunai. Jadi jika tempat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan RAN sebagai penguat terpenuhnya maqasid al-akad.